Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nanya nih, Beb. Ya. Ada air, kita masih tayamum, batal. Ini yang kita dengarkan dalam banyak riwayat tentang sosok Kanjeng Nabi, tapi sedikit yang kita dengar tentang Siti Khadijah, orang yang berada di balik Kanjeng Nabi. Sama ketika kita mendengarkan siapakah sosok Habib Umar, siapakah sosok di belakang Habib Umar, gak ada yang tahu istrinya Habib Umar siapa. Apakah aktivitas, saya pernah nanya soalnya kepada salah seorang santri Habib Umar, dan luar biasa aktivitas beliau itu. Jadi melihat aktivitas Habib Umar kalau bulan puasa di Tarim, aktivitas ibunya itu juga luar biasa. Saya pikir ini perlu dijelaskan terutama kepada mbak-mbaknya supaya tahu seperti apa sosok Sayyidah Khadijah, sehingga beliau juga muncul dalam sejarah Kanjeng Nabi dan dijadikan pikiran kita untuk mengambil titik tolak. Sosok yang berada di belakang Syekh Abdul Qadir Jailani juga seperti itu. Kita bahkan mungkin nggak pernah dengar sama sekali seperti apa. Tapi kalau Sayyidah Khadijah ya mungkin kita bisa baca manaqibnya dalam Al-Bushra ya, yang paling terkenal itu Al-Bushra. Itu kisah tentang sosok Sayyidah Khadijah yang sangat membantu terhadap perjuangan Kanjeng Nabi di awal-awal Islam. Tuh, terus yang kedua soal dualisme. Jadi soal dualisme tadi, Nabi kaya dan kerajaan itu mungkin nanti bisa diuji coba oleh mana Pak Edi? Udah jadi kaya terus mobilnya tukeran sama saya gitu loh ya, misalnya ya. Kita bisa diuji di situ nanti ya. Terima kasih. Monggo, Beb. Yang pertama yang diminta oleh Yai Faizi untuk menjelaskan tentang Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Riwayat-riwayat sejarah-sejarah itu biasanya menggambarkan tentang sosok Sayyidah Khadijah. Itu kalau visi Nabi Muhammad sebagai satu bumi yang utuh, itu separuh karena investasi dari Sayyidah Khadijah. Dan itu bisa diketahui secara pasti dari bagaimana sikap Nabi Muhammad kepada Sayyidah Khadijah. Yang pertama adalah sikap Nabi Muhammad yang tidak mau menduakan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Karena begini, Nabi Muhammad itu tidak menduakan Sayyidah Khadijah jauh lebih sulit dari kita yang tidak menduakan istri atau pacar kita. Karena tidak menduakan istri atau pacar kita itu susah di tengah nafsu yang besar dari diri kita. Tapi Nabi Muhammad itu tidak menduakan, padahal ketika menduakan ada visi-visi mulia yang bisa dicapai dengan menduakan itu. Dengan menikahi anak dari raja ini, anak dari punggawa ini, dari sana. Itu kan salah satu strategi bagi Nabi Muhammad untuk mengangkat derajatnya. Tapi selama ada Sayyidah Khadijah, beliau tidak melakukan poligami itu. Ini satu penghargaan besar untuk melihatkan positioning Sayyidah Khadijah di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Dan ini bukan soal positioning perempuan, tapi positioning Sayyidah Khadijah sendiri. Beda dengan ketika Nabi Muhammad menjadikan seseorang sebagai target antara menuju visi utamanya. Misalnya Sayyidina Bilal. Ini aspek kemanusiaannya Nabi Muhammad. Sayyidina Bilal itu simbol kerendahan manusia. Karena budak hitam dan lain sebagainya. Tapi Nabi Muhammad jadikan dia target untuk mencapai visi utamanya ketika Fathul Mekah, suruh naik ke Ka'bah untuk azan. Manusia yang dulunya ada di kakinya orang-orang musyrik, hari itu kakinya ada di atas Ka'bah.
tujuannya mau mengkritik masyarakat saat itu yang rasis. Tapi kalau Sayyidah Khadijah enggak. Karena memang beliau sangat mencintai Sayyidah Khadijah karena sangat mengetahui. Karena begini, Sayyidah Khadijah itu kan, kalau untuk memudahkan kita membayangkan, misalnya kalau Anda baca sejarah hidupnya Bung Karno, itu saya mirip seperti Inggit. Bagaimana dia mendampingi hari-hari awal yang berdarah-darah dari sosok Nabi Muhammad SAW. Mendampingi Nabi Muhammad ketika beliau menerima wahyu pertama. Wahyu itu kalau diberikan ke gunung pecah. Wahyu itu pernah diberikan kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad di atas onta itu jatuh sebelum wahyu itu turun. Dahsyatnya wahyu itu ketika turun kepada Nabi Muhammad. Dan Sayyidah Khadijah mendampingi Nabi dalam episode-episode itu. Ini kita gak bicara hartanya Sayyidah Khadijah. Bicara secara emosional dan spiritual. Bagaimana Khadijah mendampingi Nabi dan menguatkan Nabi bahwa semuanya baik-baik saja. Ketika Nabi gemeteran, Sayyidah Khadijah mendampingi beliau. Kita bercerita aja merinding. Bagaimana ketika Nabi datang dengan wahyu pertamanya. Apa yang terjadi, misteri demi misteri. Terus Sayyidah Khadijah itu mendampingi hari-hari awal Nabi Muhammad. Separuh dari misi Nabi Muhammad diriwayatkan adalah karena hartanya Sayyidah Khadijah. Diberikan itu semua hartanya Sayyidah Khadijah kepada jalan Nabi Muhammad. Bagaimana kemudian Nabi Muhammad mengincar Sayyidah Khadijah dari awal. Kalau ini bukan sosok yang mulia, gak akan Nabi Muhammad yang mengincar beliau. Tapi Nabi Muhammad mengincar beliau. Ingin. Dan beliau bukan wanita yang menarik dalam pandangan kasat mata kan. Umurnya sudah tua dan lain sebagainya. Tapi beliau memilih Sayyidah Khadijah. Belum lagi Sayyidah Khadijah itu, nah ini sekaligus mengkritik pertanyaan kedua dari penanya kedua. Belum lagi Sayyidah Khadijah itu menjadi Google Maps-nya Nabi Muhammad. Karena ketika Nabi Muhammad bingung dengan kenabiannya, itu kan Sayyidah Khadijah yang mencari informasi kan. Apa nih yang sedang terjadi kepada suamiku? Dan itu secara mental agak repot loh. Anda ketika berada dalam kegaduhan, untuk Anda bisa berpikir rasional, itu susah. Dan ini seorang perempuan yang dikatakan akalnya separuh. Kan katanya perempuan itu akalnya separuh. Kata orang dari mana? Dari Kazakhstan, bukan orang dari Indonesia. Tapi beliau dalam kegamangan itu berpikir sangat rasional. Dengan kemudian menemui seorang pendeta menanyakan tentang apa yang terjadi kepada suamiku. Dengan keimanan yang sangat tinggi kepada suaminya. Ini juga perkara yang berat. Beriman kepada suami itu berat loh. Iya. Istri itu jangankan beriman kepada suami itu. Gak ngeripoti suami aja susah itu. Gak, itu bercanda. Iya, gak dicombolin gak lagu. Enggak lah, itu bercanda. Soalnya kemarin istri saya WA, aku nonton loh. Jadi bayangkan. Dan episode lain adalah betapa sedihnya Nabi Muhammad ketika ditinggalkan Sayyidah Khadijah hingga dimi'rajkan oleh Allah sebagai hiburan kepada beliau. Bahkan beberapa tahun setelah Sayyidah wafat, Nabi Muhammad pernah menyembelih kambing dan diberikan khusus kepada teman-temannya Sayyidah Khadijah.
untuk mengingat sosok Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Karena itu saya agak surprise kemudian dengan pertanyaan Yai Faizi. Ya, kita memang sering lupa kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Padahal dia yang paling tahu aspek kemanusiaan kita. Dalam pengertian begini, Anda mengetahui aspek kemanusiaan Nabi Muhammad itu rata-rata dari Sayyidah Aisyah. Dari hadis-hadis Sayyidah Aisyah. Bagaimana Nabi Muhammad tidur, bagaimana Nabi Muhammad mandi sama istrinya, bagaimana Nabi Muhammad ini dan itu, aspek yang sangat manusiawi. Itu kan nggak bisa diakses oleh orang lain ya, kecuali oleh istrinya sendiri. Sayyidah Khadijah juga begitu. Kita juga begitu. Kalau kita ingin tahu eksistensi orang besar, maka tanya ke orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena ketika berada dengan orang yang sekitarnya, dia akan telanjang. Dia tidak akan pencitraan. Jadi, aspek kemanusiaan Nabi Muhammad kita bisa tahu dari sosok-sosok ini. Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali. Itu orang-orang yang berada di sekitarnya Nabi Muhammad. Karena itu mereka punya kekuatan spiritual yang tinggi yang diabadikan dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Bahwa mereka ini disucikan oleh Allah. Karena kan mereka tukang posnya kira-kira. Yang mengabarkan tentang Nabi Muhammad. Nah karena itu saya ingin menutup paparan saya tentang Sayyidah Khadijah ini dengan sedikit request. Ini saya tercerahkan dari Yai Faizi. Sedikit request kepada Pak Edi agar Maulid Pesta Pora tahun depan itu temanya kita sepakati untuk juga berbicara aspek-aspek atau orang-orang di sekitar Nabi Muhammad SAW. Jadi temanya satu malam adalah Sayyidah Khadijah. Temanya satu malam adalah Nabi Muhammad sebagai manusia biasa. Temanya satu malam Nabi Muhammad sebagai sufi. Nabi Muhammad sebagai politisi. Kemudian istri-istrinya Nabi Muhammad, anak-anaknya Nabi Muhammad. Jadi karena gini, itu yang kemudian disebut dengan maulid berbeda dengan maulud. Ini kata Prof. Quraish Shihab. Maulud itu sosoknya. Anda kalau bicara sosok Nabi Muhammad, itu namanya maulud Nabi, bukan maulid Nabi. Tapi kalau maulid Nabi, itu adalah segala sesuatu, baik itu aspek tempat, aspek waktu, aspek peristiwa, aspek apapun yang terkait dengan Nabi Muhammad, itu maulid Nabi.